channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Villa Angker Tak Kasat Mata Bekas Pesugihan. Kali ini ada cerita dari narasumber, sebut saja namanya Rafa. Rafa ini mengalami suatu kejadian yang di luar nalar ketika dirinya hendak berkunjung atau sedang dalam perjalanan mendatangi adiknya yang mau melangsungkan pernikahan. Rafa waktu itu memang meminta rombongan keluarganya untuk terlebih dahulu berangkat, karena Rafa sendiri harus kerja terlebih dahulu. Dan setelah selesai bekerja, Rafa baru akan berangkat menuju ke tempat adiknya yang besok akan melangsungkan pesta pernikahan. Sementara seluruh keluarganya sudah berangkat sampai tujuan. Rafa berangkat dari tempat kerjanya pukul 9 malam. Jarak yang ditempuh pun lumayan jauh. Rafa yang hanya diberikan alamat yang sebenarnya juga belum tahu di mana tempat itu. Rafa berharap salah satu keluarganya nanti bisa dihubungi kalau sudah masuk di desa tersebut. Rafa pun sempat pulang dulu ke rumah untuk mengganti baju. Dan setelah semuanya sudah rapi, Rafa berangkat dari rumah jam setengah 10 malam. Dia berangkat menuju ke salah satu alamat yang tertera. Pada saat Rafa sampai ke satu tempat di perbukitan, karena memang alamat desanya adiknya yang akan melangsungkan pesta pernikahan itu memang letaknya di lereng gunung, jadi tidak ada satupun rumah yang terlihat. Hanya lampu sorot mobilnya saja yang menyorot ke depan, sementara kanan kirinya adalah hutan. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat adiknya yang akan melangsungkan pernikahan, mungkin waktu perjalanan dari rumah sampai ke tempat tujuan itu 3 jam. Dan dalam perjalanannya Rafa kurang lebihnya itu sudah hampir 1 jam lamanya. Saat sampai di tengah jalan itu hampir jam setengah 12 malam. Mobil yang dikendarai Rafa seperti akan mogok. Sementara dia sendiri tidak tahu lokasinya di mana. Di samping kanan kirinya tidak ada yang namanya suatu rumah atau perkampungan. Di sana hanya ada hutan belantara. Mobil pun mulai tersengal-sengal seperti kehabisan bensin. Padahal Rafa sadar kalau mobilnya itu baru diisi bensin. Kurang lebih 1 jam Rafa mencoba membenarkan mobilnya. Lewat blok mesin mobilnya dibuka satu persatu. Dan ternyata tidak ada yang salah. Namun mobil yang dikendarai Rafa tidak bisa dinyalakan. Karena posisi mobil tidak bisa nyala sama sekali, Rafa pun akhirnya kebingungan. Dia mencoba menengok ke arah depan, ke arah kiri, dan ke belakang. Sama sekali tidak ada orang yang lewat. Bahkan di sana tidak terlihat rumah-rumah warga. Rafa pun kemudian mencoba untuk menanjak, ingin mencari pertolongan. Dia pun mencoba melangkahkan kakinya di kegelapan malam. Hanya dengan bantuan senter HP, dia mencoba mencari jalan. Barangkali di atas ada satu rumah atau satu kampung. Setelah sampai di atas mungkin kurang lebih hampir 25 meter.
Rafa melihat seperti ada penginapan yang mungkin digunakan untuk orang yang berwisata. Di situ ada penginapan kecil dan tertulis penginapan Mbah Suroso. Rafa pun kemudian mendatangi penginapan tersebut dan Rafa meninggalkan mobilnya dalam keadaan mati. Setelah sampai di penginapan, Rafa bertemu dengan seorang kakek tua. "Loh, Mas, sampean dari mana? Kok jam segini jalan kaki?" tanya kakek tersebut. "Mbah, itu mobil saya di atas. Mogok, Mbah, saya butuh bantuan," jawab Rafa. "Kebetulan, kalau sampean mobilnya mogok, ini di sini juga ada bengkel. Cuma bengkelnya ya sudah tidak terlalu terawat. Nah, sekarang mobilnya di mana, Nak?" tanya kakek tersebut. "Ada di atas, Mbah," jawab Rafa. "Boleh saya bantu? Saya bantu nyopirin ya. Kamu yang dorong. Masa Mbah suruh dorong? Ya nggak mungkin lah," ujar kakek tersebut. "Ya sudah, kalau memang Mbah bisa," jawab Rafa. Akhirnya mereka berdua menghampiri mobil Rafa yang mogok. Mbah Suroso sebagai sopir, sementara Rafa mendorong dengan kekuatan semaksimal mungkin. Setelah sampai di depan penginapan, Mbah Suroso ini mencoba untuk memperbaiki mobilnya Rafa. "Memang kamu esok harinya itu ada apa? Ada perlu apa, Nak? Kok malam-malam begini lewat sini sendirian lagi?" tanya Mbah Suroso. "Ini, Mbah, saya harus menyaksikan adik saya melangsungkan pesta pernikahan. Saya minta tolong, Mbah, ini mobil saya itu dibenahi secepatnya. Soalnya malam ini juga saya harus bisa nyampe ke tempat," jawab Rafa. Mbah Suroso mengambil perkakas seperti alat-alat untuk membuka kap mobil dan lainnya. Satu persatu dicek, sedangkan kondisinya Rafa memang waktu itu agak panik karena waktu itu juga sudah tengah malam. "Kamu duduk saja di teras. Kalau misalkan kamu mau nginep, ya nginep saja, tidak apa," tawar Mbah Suroso. Dalam obrolan, Mbah Suroso juga menanyakan, "Nak, kamu sudah makan apa belum?" tanya Mbah Suroso. "Belum, Mbah. Orang tadi saya pulang dari kantor, langsung buru-buru mau ke tempat adik saya. Biar di sana itu saya bisa istirahat dulu," jawab Rafa. "Kalau kamu belum makan, Mbah ada lauk daging. Tadi ada kiriman dari anaknya Mbah. Bentar ya, tak ambilkan dulu." Mbah Suroso pun masuk ke dalam penginapan untuk mengambilkan makanan. Dan tidak butuh waktu lama, Mbah Suroso pun datang dengan membawakan makanan. "Ini, Nak, makan dulu sambil nunggu mobilnya jadi," pinta Mbah Suroso. Mbah, tidak usah repot-repot, Mbah. Tidak apa-apa. Nanti gampang saya makan di tempat adik saya," ujar Rafa. "Tidak apa-apa, Nak. Makan saja. Mumpung lauknya daging," jawab Mbah Suroso. Rafa yang memang belum makan dari siang, perutnya juga terasa lapar. Namun ketika hendak makan, diambil nasinya satu piring. Dan ketika Rafa ingin mengambil lauknya, Rafa pun sontak saja terkejut. "Hah, ini daging apaan? Kok masih ada darahnya? Maaf, Mbah, ini yang masak siapa ya?" tanya Rafa terbata-bata. "Itu yang masak anak saya, Nak. Sudah, makan saja," kata Mbah Suroso. Rafa yang melihat kondisi daging yang seperti ada bercak darahnya, Rafa pun ragu untuk mengambilnya. Rafa pun sebenarnya ingin menolak, tapi Rafa tidak enak. Lalu kemudian saat Rafa mengambil lauk, nasi yang tadinya putih berubah menjadi merah darah karena terkena tetesan daging yang Rafa ambil. "Ini daging apaan sih? Ini seperti daging mentah, baunya juga amis," gumam Rafa dalam hati. Rafa menengok ke kanan kiri dan menemukan dinding yang jauh dari Mbah Suroso. Lalu kemudian Rafa membuang semua makanan yang tadi diambilnya tanpa sepengetahuan Mbah Suroso.
Setelah makanan ditumpahkan semua, Rafa merasakan gejolak di dalam perutnya. Rafa pun kemudian memuntahkan isi perutnya akibat tidak tahan dengan bau amis tadi. Sementara piring yang bekas makanan tadi sama persis seperti bercak darah yang masih menempel. Singkat ceritanya, setelah selesai, Mbah Suroso pun menghampiri Rafa. "Mohon maaf ya nak, sebentar saya ambilkan dulu minumnya." Namun sebelum sampai ke dalam, Mbah Suroso berteriak, "Nak, air putihnya habis, adanya teh hangat gak apa-apa ya?" ujar Mbah Suroso dari dalam. "Oh iya mbah, gak apa-apa, tapi jangan manis-manis ya," jawab Rafa. Lalu kemudian tidak berselang lama, Mbah Suroso datang membawa 1 gelas air teh. Rafa yang menerima minuman itu merasa agak aneh. Kok warnanya merah darah? Bukannya teh warnanya tidak seperti ini? Rafa pun masih terheran-heran. Sebelum diminum, karena Rafa penasaran teh itu terbuat dari apa, Rafa pun mencoba untuk mencium aromanya. Teh macam apa ini? Baunya amis sekali. Rafa langsung memuntahkan isi perutnya karena bau amis yang sangat menyengat sampai muntah berkali-kali. Tapi di sini Mbah Suroso tidak tahu kalau Rafa ini muntah-muntah di dalam. Namun secara logikanya Rafa yang muntah terus-menerus pasti Mbah Suroso akan mendengarnya. Tapi ternyata tidak untuk Mbah Suroso. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya mobilnya Rafa sudah bisa nyala kembali. "Ini nak, mobilnya sudah selesai. Bagaimana? Kamu sudah kenyang?" tanya Mbah Suroso. "Oh, alhamdulillah sudah mbah, minumnya juga sudah." Rafa pun berpura-pura kekenyangan, padahal 1 suap nasi pun tidak masuk ke perutnya. Sambil menunggu Mbah Suroso beberes alat yang tadi digunakan, Rafa menyadarkan tubuhnya yang lemas karena habis muntah-muntah. Namun ketika dia melihat spion mobilnya, Rafa ini seperti melihat ada sosok yang aneh. Sosok yang benar-benar tidak pernah dilihat sebelumnya. Karena penasaran, Rafa pun mencoba untuk mendekatinya. Apaan sih itu? Namun saat didekati, sosok aneh itu tidak ada sama sekali. Padahal saat Rafa melihat di kaca spion, sosok itu jelas sangat nyata. Sontak saja itu membuat Rafa ketakutan. Bulu kuduknya merinding ketakutan. Di penginapan Mbah Suroso ini letaknya sangat jauh dari pemukiman warga. Sekelilingnya pun hanya hutan belantara. Bangunannya pun sudah sangat tua. Namun lagi dan lagi Rafa melihat sosok aneh itu. Dia melihat ke belakangnya, tidak terlihat wujudnya. Tapi ketika melihat di kaca spion, sosok itu seperti menatap Rafa dengan tajam. 15 menit berlalu sampai akhirnya Mbah Suroso datang menghampiri Rafa. "Coba nak, kamu nyalakan mobilnya," pinta Mbah Suroso. "Iya mbah, sebentar," jawab Rafa. Mobil yang tadinya mogok pun bisa nyala kembali berkat bantuan Mbah Suroso. "Wah, makasih banyak ya mbah. Ini semuanya berapa mbah? Sekalian sama makan dan minumnya juga," kata Rafa. "Tidak usah bayar nak," jawab Mbah Suroso. "Ini kan sudah malam mbah. Mbah sudah ngerelain waktu istirahat buat bantu saya." Rafa pun akhirnya mengeluarkan uang 100.000 4 lembar dan Rafa menyodorkan uang tersebut kepada Mbah Suroso. Tapi Mbah Suroso sama sekali tidak mau menerimanya. Singkat cerita, Rafa kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan sekelilingnya itu memang tidak ada perkampungan.
1 jam perjalanan setelah meninggalkan penginapan Mbah Suroso, Rafa baru melihat ada gerbang desa atau gapura, seperti di alamat yang adiknya kirimkan kepada Rafa. Sampai di depan gerbang itu, Rafa masuk ke desa tersebut, dan baru beberapa meter, mungkin kurang lebihnya hampir 200 meter, Rafa masuk ke desa itu dan bertemu dengan salah satu orang yang waktu itu sedang duduk di pos ronda sendirian. Rafa kemudian memberhentikan mobilnya dan menghampiri orang tersebut, dan kemudian tiba-tiba banyak orang yang menghampiri Rafa. Rafa yang masih dengan ketakutannya ditambah didatangi beberapa warga yang mengelilinginya. Apalagi Rafa baru pertama kali menginjakan kaki di desa tersebut. Rafa tidak mengetahui latar belakang kampung adiknya yang akan melangsungkan pesta pernikahan. Namun ternyata warga itu hanya mau bertanya. "Ada apa ya mas? Kok berhenti?" ujar salah satu warga. "Oh, ini pak, mohon maaf. Apa bapak tahu alamat ini?" tanya Rafa kemudian. "Oh, alamat ini yang kemarin ada pesta pernikahan," ujar salah satu warga. "Loh, kok kemarin pak?" tanya Rafa kebingungan. "Iya mas, minggu kemarin. Ya sekitar 1 minggu kemarin kira-kira. Ini kan yang menikah itu anaknya Pak Kurdi, yang kemarin ada dangdutannya juga," salah satu warga menjawab kembali. "Iya pak, benar, itu pesta pernikahan adik saya. Tapi itu seharusnya hari ini pak, bukan kemarin." Rafa pun masih bertanya-tanya. "Ini loh pak, buktinya di undangan tanggal 13, sekarang kan sudah tanggal 20, jawab salah satu warga. "Sebentar pak, tanggal 20? Rafa pun kebingungan. "Iya, kalau masnya ini tidak percaya, coba saja masnya tanya yang lainnya," ujar salah satu warga. "Iya kok mas, benar, pesta pernikahan itu dilangsungkan minggu kemarin, tanggal 13, ujar semua warga yang ada di pos ronda. Rafa yang mendengar ucapan para warga, Rafa pun kebingungan. "Saya itu mau menghadiri acara pernikahan adik saya. Baru tadi malam saya berangkat menuju ke desa ini. Saya pikir saya hanya butuh waktu 3 jam saja," ujar Rafa. "Silakan, masnya duduk dulu yang tenang. Jangan panik mas. Mas masih waras kan? Mas masih sadar kan?" ujar warga menenangkan Rafa. "Iya pak, saya masih waras dan masih sadar juga kok," jawab Rafa. "Sebentar pak, saya mau nanya sekali lagi. Benar tidak pak, kalau ini sudah seminggu yang lalu pesta pernikahannya? Terus yang saya herankan dan saya bingung, ini kok bisa-bisanya sudah seminggu yang lalu itu bagaimana ceritanya pak? Soalnya saya berangkat dari rumah itu jam setengah 10 malam. Saya ingat benar pak. Tapi kok bisa-bisanya saya itu bisa telat 1 minggu? Itu bagaimana ceritanya pak?" Salah satu warga menanyakan kembali. "Mohon maaf ya mas, mas berangkat tadi jam berapa? Setengah 10 malam. Sampean sebelumnya ada kejadian yang aneh tidak saat menuju ke desa ini?" tanya bapak itu antusias. "Saya tidak merasakan kejadian-kejadian yang aneh. Cuma saya tadi sekitar jam setengah 12 malam sampai jam 1, mobil saya mogok di tempat penginapan yang namanya Mbah Suroso," jawab Rafa terbata-bata. Ketika Rafa mengucapkan nama Mbah Suroso, warga semuanya seketika kaget. "Hah? Mbah Suroso?" "Iya pak, tadi sebelum saya nyampe di sini, saya mampir di penginapan Mbah Suroso," ujar Rafa. Terus bagaimana lagi mas?" potong warga karena saking penasarannya. "Saya sempat makan dan minum di sana pak, sambil menunggu mobil saya diperbaiki sama Mbah Suroso," jawab Rafa. Warga yang mendengar penuturan dari Rafa seketika tercengang kaget. Begini ya mas, akan saya ceritakan kejadian tempo lalu. Percaya atau tidak itu terserah sampean.
Mbah Suroso itu sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, Mas. Dan juga penginapan tempat Mbah Suroso itu sudah terbakar. Dan itu pun Mbah Suroso meninggal di tempat itu. Mbah Suroso terbakar di dalam penginapan itu. Jelas salah satu warga. Tapi tadi saya bertemu Mbah Suroso, Pak. Tanya Rafa terheran-heran. Iya, Mas, sebentar, tak jelasin dulu, kata warga yang menjelaskan kepada Rafa. Mbah Suroso ini, Mas, dulu kabar-kabarnya dia itu juga penghuni desa ini. Tapi dia ini dikenal sebagai orang yang pelit, orang yang kikir. Tapi kekayaan Mbah Suroso itu memang luar biasa. Sampai dia itu punya penginapan di sepanjang jalan ini. Dan Mbah Suroso pun mempunyai 3 bengkel. Tapi maaf sebelumnya, semua penginapan, semua bengkelnya yang ada 3 itu, satu persatu habis. Dan penginapan yang terakhir itu terbakar. Percaya atau tidak, kembali lagi ke sampean, karena sampean itu orang baru di sini. Dan pada zaman dulu ada satu warga yang sempat akan ditumbalkan oleh Mbah Suroso. Tapi beruntungnya orang itu bertemu dengan salah satu pemimpin pondok pesantren, yang kebetulan adalah seorang kiai. Guru pesantren itu menginap di kampung ini sampai kurang lebih hampir 2 bulan. Karena memang waktu itu mungkin dia juga mengunjungi keluarganya yang ada acara tertentu. Nah, saat warga itu diruqyah, iblis dan jin yang dimiliki Mbah Suroso ini kalah dan berdampak pada diri Mbah Suroso sendiri. Semenjak gagal menumbalkan warga desa ini, Mbah Suroso mengalami kebangkrutan sampai harta bendanya habis beserta nyawanya Mbah Suroso. Rafa mendengarkan cerita dari salah satu warga tentang Mbah Suroso. Rafa yang mendengar penjelasan dari warga tersebut sontak saja terkejut. Rafa pun kemudian mengistirahatkan tubuhnya di pos kampling karena tubuhnya sudah sangat lelah dan kaget mendengar fakta yang sebenarnya. Sampai subuh Rafa ini duduk didampingi oleh beberapa warga yang bertugas meronda. Saat mendengar azan subuh, Rafa dan beberapa warga menuju ke musola. Lalu kemudian setelah sholat subuh, mereka semua kembali ke pos kampling. Mereka ngopi, mengobrol, dan tepatnya jam 6 pagi, Rafa izin pamit untuk ke rumah adiknya. Mohon maaf ya Pak, terima kasih sebelumnya. Saya mau pamitan, saya mau ke rumah adik saya Pak, ujar Rafa kepada warga yang ada di pos kampling. Sebentar Mas, saya antarkan ke tempatnya, pinta salah satu warga. Tidak berselang lama, mungkin hampir setengah jam, karena jalan kaki dan mobilnya Rafa ini ditinggalkan di depan musola. Sesampainya di tempat yang waktu itu ada sosok perempuan yang sedang menyapu di pagi hari. Dan ternyata perempuan itu adalah istri dari adiknya Rafa. Loh, Mas Rafa ya? Kok baru datang Mas? Adik iparnya ini langsung sungkem kepada Rafa. Sedangkan adiknya Rafa yang dari dalam rumah melihat Rafa yang sudah berada di halaman depan. Adiknya Rafa pun langsung menghampiri dan memeluk kakaknya. Ya Allah Mas, kok baru datang sih? Bagaimana ceritanya? Kok sampean telat? Ujar adiknya Rafa. Mohon maaf, semalam ada kejadian yang aneh yang dialami kakakmu. Kakakmu ini dibawa ke alam lain, yaitu di penginapan Mbah Suroso, ucap warga yang mengantar Rafa. Adik iparnya yang mendengar kata itu sempat kaget dan ketakutan. Kakakmu itu tadi malam sempat bercerita kepada beberapa warga yang ada di pos kampling. Sini Pak, masuk dulu, ceritanya di dalam saja, ajak adiknya Rafa. Oh tidak usah nak, saya langsung pulang saja, jawab salah satu warga yang mengantar Rafa. Kalau begitu saya sangat terima kasih sekali ya Pak, sudah mengantarkan kakak saya ke sini, kata adiknya Rafa. Iya nak, sama-sama, saya pamit dulu ya, jawab warga tersebut. Singkat ceritanya mereka masuk ke rumah dan diikuti oleh adik iparnya. Rafa kemudian disiapkan sarapan, nasi, teh hangat, jajanan pasar, semuanya disediakan. Tapi di sini Rafa menolak
karena Rafa sudah merasa kenyang. Rafa di pos ronda sudah memakan apa yang disajikan oleh warga setempat. Uang yang 400.000 yang mau dibayarkan kepada Mbah Suroso dipakai sama warga untuk membeli makanan dan minuman. Makanya Rafa tidak mau menerima apa yang disuguhkan oleh adik iparnya, karena Rafa sudah kenyang terlebih dahulu. Dan disitulah Rafa menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat ke tempat adiknya melangsungkan pesta pernikahan. Memang benar di tempat penginapan Mbah Suroso ini sudah menjadi misteri warga di desa ini. Rafa yang 1 minggu lamanya hidup di alam lain bersama Mbah Suroso. Beruntungnya Rafa bisa pulang kembali. 1 minggu lamanya berada di alam lain, sampai Rafa pun ditegur oleh atasannya karena Rafa tidak berangkat kerja tanpa izin, dan Rafa tidak menyaksikan acara pernikahan adik kandungnya sendiri. Atasannya Rafa dijelaskan secara nyata pun tidak percaya, karena kata atasannya menganggap cerita Rafa itu tidak masuk akal. Semenjak kejadian yang dialami Rafa, Rafa pun meminta adiknya untuk menemaninya, agar Rafa tidak lagi mengalami kejadian yang sama, yaitu mampir di tempat penginapan Mbah Suroso. Sampai sekarang pun kalau berkunjung ke tempat adiknya tidak pernah yang namanya malam hari. Mendingan Rafa berangkat di pagi hari. Rafa menghindari malam hari saat melewati jalan itu, di mana dia pernah mengalami kejadian tentang penginapan Mbah Suroso dan juga bengkelnya. Dan selesai. Semoga dari cerita yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan dan memberikan hikmah untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.